Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak semua, dosen kita semua. Perkenalkan, saya Bapak Sumanto dari kelas Hukum Lingkungan. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat desa Wadas dalam penyusunan AMDAL pembangunan bendungan Bener Purworejo. Makalah ini ataupun paper ini guna menyelesaikan ujian ataupun UK3 Hukum Lingkungan yang diampu oleh Bapak Nasrullah. Baik, kita akan mulai. Judul dari paper saya adalah Hukum Lingkungan Partisipasi Masyarakat Desa Wadas dalam Penyusunan AMDAL Pembangunan Bendungan Bener Purworejo. Baik, kita langsung ke latar belakangnya Pak Nasrullah. Latar belakangnya adalah lingkungan merupakan faktor atau hal yang ada dalam ruang, baik itu berupa benda atau suatu keadaan di mana manusia ada di dalamnya, lengkap dengan berbagai perilaku, dan di antaranya kesemuanya akan terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi, yang dalam intinya yaitu lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Kalau sejenak kita kaitkan dengan filsafat, maka segala sesuatu ada karena ada yang berada, yaitu saya kutip dari analisis mengenai dampak lingkungan Gajah Mada University Press 2001 dari Bapak Utto Sumarwoto. Baik, dalam hal ilmu ekologi terdapat pembelajaran ilmu lingkungan hidup. Berbagai objek kajian dalam hubungannya dengan pembangunan adalah ekologi pembangunan. Studi ini berkembangnya berhubungan dengan banyaknya kasus kerusakan lingkungan sebagai akibat proses pembangunan. Pembangunan merupakan tuntutan tentang sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Kita langsung ke proyek Bendungan Bener. Proyek Bendungan Bener adalah suatu proyek strategis nasionalis ataupun strategi nasional yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018. Proyek tersebut akan berdiri di atas lokasi 2 kabupaten, Purworejo dan Wonosobo. Pada prosesnya, Bendungan Bener yang memiliki investasi proyek 4 triliun dan APBN nyatanya tidak berjalan dengan sesuai amanah konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta mengalami penolakan khusus di daerah Desa Wadas. Desa Wadas memiliki masyarakat yang membentuk paguyuban yang bernama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau disingkat Gempa Dewa. Paguyuban ini didirikan guna menolak wilayah kuari ataupun wilayah yang akan dieksploitasi yang sudah ditetapkan oleh AMDAL. Dalam proses penyusunan AMDAL pun warga yang tergabung dalam Gempa Dewa ataupun masyarakat Desa Wadas ini tidak dilibatkan. Padahal Desa Wadas adalah salah satu desa yang terdampak dengan adanya pembangunan bendungan tersebut. Luas wilayah yang bakal diambil batu andesit untuk pembangunan bendungan sekitar 145 hektar yang memiliki lebih dari 500 pemilik ataupun 500 pemilik. Selama ini penolakan bukan tanpa alasan. Masyarakat kurang lebih 95% adalah petani yang masih sangat bergantung pada tanah yang di atas tanah mereka terdapat tumbuhan tanaman perdagangan seperti durian, karet, aren, rempah-rempah, kayu, kertas, dan berbagai tumbuhan lain yang menjadi sumber penghasilan utama. Sebagaimana yang tertera dalam buku AMDAL bahwa lahan akan dieksploitasi seluas 145 hektar untuk lokasi kuari dan 8,64 hektar untuk jalan akses. Selain itu, warga menolak karena pengambilan lahan pertanian meskipun dengan ganti rugi dikarenakan berdampak pada kemiskinan warga dan masa mendatang karena tidak ada sosialisasi terhadap alih profesi setelah pembayaran ganti rugi selesai. Sebagaimana telah diketahui, salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan tercapainya pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Setiap kegiatan pembangunan dimanapun dan kapanpun pasti akan menimbulkan dampak. Ini dapat bernilai positif yang berarti manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yang itu timbul resiko yang merugikan masyarakat. Akan tetapi kerugian dan kerusakan diminimalisir dengan adanya diskusi dan pengelolaan lingkungan dan perencanaan yang baik guna terjadinya kelangsungan serta terjadinya pembangunan. Di sini ada 2 rumusan masalah, yaitu pertama, mengapa warga dusun Wadas tidak
dilibatkan dalam partisipasi untuk penyusunan AMDAL pembangunan bendungan Bener Purworejo. Kedua, bagaimana pandangan hukum dalam masalah yang dialami masyarakat dusun wadas yang tidak disediakan dalam penyusunan AMDAL pembangunan bendungan Bener Purworejo. Dalam tujuan penelitian ini guna mengetahui bagaimana proses pembangunan yang terjadi berasas lingkungan dengan penerapan AMDAL yang benar, guna melangsungkan pembangunan yang tidak merusak alam serta besar-besaran dan tidak merugikan masyarakat di sekitar, ataupun pembangunan dengan berkelanjutan. Dalam hal ini masyarakat butuh solusi. Agar dapat terciptakan pembangunan yang berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta untuk kebutuhan masyarakat serta kehidupan manusia komersial ataupun secara kehidupan maupun komersial. Penerapan serta penyusunan AMDAL yang benar dalam prosesnya adalah inti dalam penelitian kali ini, dikarenakan masyarakat sering tidak memiliki dampak yang diterima lebih jika pembangunan tidak dilakukan dengan benar. Masyarakat yang hanya mementingkan ganti rugi sebagai penyelesaian masalah tidak melihat ke belakang bagaimana kerusakan alam dan alih pekerjaan yang tidak dalam bidangnya, dan kurun waktu mendatang bisa menyebabkan kerusakan serta kemiskinan ataupun hilangnya profesi mereka sendiri di kemudian hari. Baik, di sini dalam metode penelitian menggunakan pendekatan judis normatif, yaitu artinya penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teori dan konsep. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka penelitian dilaksanakan dapat dikategorikan sebagai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Profesor Mulong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berlaku yang diamati. Tahap penelitian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu studi pustakaan dan penelitian lapangan. Studi pustakaan dilakukan dengan upaya untuk memperoleh data sekunder. Data ataupun keterangan tersebut sangat membantu penyelesaian dengan masalah yang sedang diteliti. Di antaranya sumber buku serta jurnal guna mendukung serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Panen Lingkungan Hidup, Nomor 17 Tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan ataupun AMDAL dan izin lingkungan. Dalam penelitian lapangan juga penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Sumber data diperoleh dari penelitian melalui wawancara terhadap informan yang didukung dengan pengamatan atau observasi. Pencatatan sumber daya utama melalui wawancara dan pengamatan observasi merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi, yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan manfaat untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu melalui strategi pustakaan atau library research, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan buat proyek pembangunan bendungan bener, serta dokumen tentang AMDAL dan undang-undang yang berkaitan dengan nasib warga dusun wadas yang tidak disediakan dalam penyusunan AMDAL pembangunan bendungan Bener Purworejo. Baik, dengan pembahasan gini, kenapa tidak dilibatkan masyarakat dusun wadas? Yaitu selama ini memang warga menolak tanpa alasan bukannya tanpa alasan. Masyarakat desa kurang lebih 90% adalah petani yang masih sangat mengandalkan hasil tanah. Di atas lahan mereka berdiri sumber pendapatan mereka dalam bertani maupun berkebun. Jika mereka menerima atas ganti rugi pembayaran lahan, tidak dipungkiri masyarakat akan berdapat kesulitan di kemudian hari, dikarenakan sejak lama mereka mengandalkan hasil tanaman mereka guna mendapatkan penghasilan untuk memberi kebutuhan hidup mereka. Demi menjaga ekosistem desa wadas dan keutuhan bumi desa wadas, khususnya lahan pertanian yang tercantum dalam buku AMDAL, bahwa lahan yang akan dieksploitasi 45 hektar untuk lokasi kuari dan 8,64 sebagai akses jalan. Dalam prosesnya pada tanggal 27 Maret 2018, pihak Pemprakarsa Balai Desa Wilayah Sungai BPWS Serayu Ompak mengadakan sosialisasi adanya pembebasan lahan, tetapi warga wadas memilih walk out karena tidak sikap mereka sejak awal menolak kuari wilayah desa wadas.
Kemudian tanggal 26 April 2018 diadakan konsultasi publik yang pada intinya hanya melakukan pendataan bagi warga yang berdampak dan protes karena meminta forum diskusi tetapi tidak difasilitasi. Pada tanggal 7 Juni terbitlah izin penetapan lokasi yang di dalam tempat desa Wadas. Nah, pada pemberitahuan penetapan lokasi ini tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu ataupun persetujuan penetapan lokasi mengadakan tanah untuk pembangunan bendungan pun tercantum dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41/2018. Dengan terbitnya surat tersebut dapat disimpulkan bahwa aspirasi warga selama ini menolak nyatanya telah diabaikan. Fakta yang menunjukkan bahwa setidaknya ada dua rezim undang-undang yang digunakan oleh pemerintah dan pemrakasa dalam menjalankan proyek bendungan baru, yaitu rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH 2009) dan rezim Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum. Maka tidak disertakan masyarakat usaha dalam penyusunan lingkungan hidup dalam AMDAL UU Undang-Undang PPLH 2009 juga telah menjamin warganya untuk memperjuangkan hak atas lingkungannya. Oleh karena itu, perjuangan masyarakat desa Wadas dalam memperjuangkan hak atas lingkungan telah dijamin oleh undang-undang, maka kepastian hukum mereka itu masih terjaga. Dikarenakan pemerintah Jawa Tengah dalam hal ini lalai dan mengeluarkan izin lingkungan karena tidak melibatkan warga, serta tidak menggambarkan secara terang bagaimana dampak yang timbul akibat kuari tersebut. Yang kedua, yaitu pandangan hukum terhadap masyarakat dusun Wadas yang tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Dalam sebelumnya, yaitu kesalahan dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah karena lalai mengeluarkan izin lingkungan karena tidak melibatkan warga serta tidak mengabarkan secara terang bagaimana dampak yang diakibatkan oleh eksploitasi daerah kuari tersebut. Dalam pandangan hukum, yaitu yang dikutip dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, yaitu fakta di atas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Seharusnya tata cara pelibatan masyarakat dalam proses izin lingkungan dilakukan berdasarkan Undang-Undang PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Selanjutnya disebut PP Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. PP Nomor 27 Tahun 2012 dalam pasal 9 ayat 2 huruf B junto bab 2 lampiran Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 mewajibkan pemrakarsa untuk melakukan kegiatan konsultasi publik terhadap masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Bahkan konsultasi publik bab 2 lampir Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 mengatur bahwa konsultasi publik juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat yang terkena dampak yang akan duduk dalam komisi penilaian AMDAL. Bahwa kemudian dalam bagian penetapan wakil masyarakat terkena dampak dalam komisi penilaian AMDAL bab 2 lampiran Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 mengatur bahwa masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilaian AMDAL. Kedua, pemilih dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersama dengan pelaksanaan konsultasi publik. 3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan. Dalam pemberian izin lingkungan untuk pihak tertentu merupakan suatu tindakan hukum publik yang menimbulkan akibat hukum publik. Maksud di dalamnya ada pemberian izin lingkungan. Izin lingkungan menjadi persyaratan untuk memulai izin usaha kegiatan. Izin lingkungan sendiri diwajibkan bagi semua usaha yang kegiatan wajib AMDAL atau UPL. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup menekankan bahwa agar
Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL ataupun kajian labeling yang diperlukan pada hukum dan dilaksanakan bagi lingkungan hidup yang berlaku pada pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dalam masyarakat dusun wadas tidak dilakukannya kewajiban pemerintah Jawa Tengah dalam pemerakarsa kewajiban pemerintah Jawa Tengah dan pemerakarsa untuk melibatkan masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan izin lingkungan bertentangan dengan asas keterbukaan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan berupa norma yang tertib memberikan peraturan mengenai hak asasi manusia terhadap lingkungan yang hidup, yang baik dan sehat. Dalam penutup ini, kesimpulannya menarik kesimpulan pembangunan yang berdampak pada lingkungan yang berdampak pada lingkungan memiliki AMDAL dalam proses penyusunan wajib disertai dengan partisipasi masyarakat negara Republik Indonesia. Dalam masyarakat dusun wadas ini, pemerintah atau pemerakarsa tidak memberi penjelasan serta pengertian agar masyarakat paham dan menerima dengan baik dan dengan ketetapan yang jelas, di mana hal yang penting disepelekan menjadi permasalahan sendiri dengan para masyarakat yang terkesan diabaikan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, masyarakat wajib ikut serta dalam penyusunan AMDAL dan masyarakat wajib memperjuangkan atas lingkungan mereka sebagaimana mereka dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini, pelajaran yang dapat kita terima dengan baik yang segala sesuatu jika dilakukan dengan aturan hukum yang jelas serta seimbang, keselarasan antara manusia dengan alam yang sama-sama hidup di antara kepentingannya, maka semua itu akan berjalan dengan baik. Contoh pustaka yaitu dari Otto Sumarwati, analisis mengenai dampak lingkungan Gajah Mada, University Press 2001. Otto Sumarwono, analisis mengenai dampak lingkungan Opat. Jatmiko Margono Wahyono, Pendayaan Waste Management Kajian Lingkungan Indonesia, PT Cita Aditya Bakti Bandung 2000 tahun 2000 halaman 1. Maman Rahman, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian IKIP Semarang Press Semarang 2002 halaman 118. IBIT halaman 90. Vola S. ABC Miju, Environmental Impact Assessment, Make It Work Developing Countries, Journal of Environment Management 1933, volume ataupun halaman 38. Dari akun Research Publikasi, pelibatan masyarakat mengenai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan terhadap pembangunan pertambangan di Kalimantan Barat. Ya, pernah terjadi juga kasus di sana. Saya mengutip dari sana serta dari kasus yang diteliti oleh Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, yaitu tentang paradok pembangunan Bendungan Purworejo. Iza Rumesten identifikasi model ideal partisipasi masyarakat dalam bentuk peraturan daerah dalam kerangka Good Government Palembang. Bukal Manti Publishing 2010 halaman 52. Helmi Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta, Sinar Grafika 2012 halaman 7. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Adalah kesalahan penulisan serta perkataan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Nasrullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.